Scorpio, selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga teman-teman Scorpio yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dimanapun berada, kapan saja, dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, hai. Terima kasih sudah join, jangan lupa diaktifin tombol subscribe dan loncengnya agar ke depan ketika channel ini post video terbaru zodiak Scorpio, teman-teman dapat notifnya. Pada video kali ini saya bacain energi Scorpio di momen New Moon in Aquarius yang terjadi tanggal 28 Februari tahun 2025. Teman-teman boleh ikuti bacaan ini menggunakan zodiak Moon Scorpio atau boleh juga menggunakan zodiak Sun, Ascendant, Rising Scorpio. Energi ini akan dirasakan 6 bulan ke depan, puncaknya ketika full moon in Aquarius di bulan Agustus. Oke, kita mulai ya Scorpio. Bagaimana energi Scorpio di momen New Moon in Aquarius 6 bulan ke depan? Apa yang Scorpio mulai di New Moon in Aquarius? Scorpio. The Hangman, Age of Pentacles, The Fool. Page of Swords, Nine of Wands, Queen of Wands. Bottom of the deck ada The Moon. Oke, New Moon dan energi The Moon cukup tinggi Scorpio. New Moon in Aquarius berada di house keempat Scorpio, di area rumah, tempat tinggal, dan figur ibu. Apakah Scorpio sebagai figur ibu atau ada figur ibu di dalam kehidupan Scorpio yang membutuhkan prioritas perhatian ya selama 6 bulan ke depan. Oke, situasinya 6 bulan ini sebagian Scorpio akan menarik diri ya. Mungkin akan lebih banyak melakukan kegiatan ataupun aktivitas di dalam ruangan, di rumah, di tempat tinggal, atau ada yang menarik diri atau tidak bisa terhubung terlalu sering ke dunia sosial karena ada area internal Scorpio yang mesti mendapatkan prioritas. Misalnya figur ibu, rumah, tempat tinggal. Nah, kalaupun Scorpio bekerja di luar, energi ini juga akan dirasakan. Tidak ingin terlalu terhubung dengan rekan-rekan kerja, seperti misalnya kalau kerja pulang ya udah langsung pulang gitu. Ada energi keterasingan, menarik diri, satu sisi juga nggak pede, kecil hati ya. Tapi energi The Moon ini akan membawa Scorpio ke area higher self ya, yang digambarkan sebagai proses perenungan ya. Adanya The Hangman. Selama 6 bulan ini Scorpio merasa terkatung-katung ya. Ada Age of Pentacles ya. Scorpio merasakan pekerjaan yang selama ini dilakukan dengan giat, dengan berjuang, mungkin sudah mendapatkan peningkatan karir yang tinggi, mendapatkan pengakuan juga di dunia pekerjaan, mendapatkan jabatan juga, dan hasil dari pekerjaan Scorpio itu juga banyak. Juga membuat finansial Scorpio stabil. Tapi selama 6 bulan ini Scorpio merasa gagal. Atau gini ya, Scorpio merasa pencapaiannya selama ini yang mungkin dipandang orang lain Scorpio ini pencapaiannya sudah tinggi ya, tapi Scorpio merasa nggak ada apa-apa yang dicapai oleh Scorpio. Ini bukan rasa rendah hati ya, tapi beneran rendah diri loh. Jadi Scorpio seperti merasa kok saya terkatung-katung gini ya, punya pekerjaan tetapi saya nggak bahagia di pekerjaan saya. Hanya mengejar kestabilan finansial, hanya mengejar pengakuan, yaitu sudah didapatkan, tapi kebebasan tidak ada independensi juga. Seperti misalnya ingin menjalin
pertemanan juga terbatas waktunya. Bagi yang single ingin menjalin relationship juga pekerjaan karir ini yang menjadi kendala. Karena mungkin ada sebagian Scorpio yang ingin mendapatkan standarnya ya tidak menurunkan gengsi ataupun kehormatan yang dimiliki oleh Scorpio gitu ya. Jadi kendalanya adalah karir, pekerjaan ataupun profesi Scorpio sendiri. Ada kehormatan di dalam itu, ada juga pencapaian. Dan justru pencapaian yang tinggi inilah yang membuat Scorpio tinggi, sehingga kok nggak ada ya yang bisa menggapai Scorpio setinggi ini. Baik itu teman, sahabat, nggak ada yang setara dengan Scorpio gitu. Scorpio seakan-akan sendiri berdiri di atas gedung yang tinggi, menunggu orang yang bisa mencapai pencapaian itu juga. Supaya bisa jadi teman Scorpio, entah itu jadi sahabat, jadi teman, atau jadi pasangan hidup kalau belum berpasangan. Kalau belum menikah. Nah, kalau sudah menikah pun ada perbedaan jenjang pekerjaan antara Scorpio dengan pasangan Scorpio. Pejusut, ada kemarahan. Ya, marah terhadap kekonsistenan diri sendiri selama ini. Yang membuat Scorpio curiga, defense, cemas, takut ketika ada orang yang datang dalam kehidupan Scorpio. Jangan-jangan mau ambil manfaat dengan status pekerjaan saya nih. Jangan-jangan mau ambil keuntungan dari harta dan kestabilan finansial saya nih. Jangan-jangan mau sama saya karena mau mendompleng karirnya nih gitu. Kecurigaan-kecurigaan itu, defense itu. Oke, dan di sini Queen of Wands menunjukkan ya ini adalah fasenya Scorpio mengamati, menganalisis ya, mengkaji kembali apa yang membuat Scorpio bahagia. New Moon in Aquarius 6 bulan ke depan membawa energi cinta di setiap situasi. Nah, sebenarnya situasi ini memberikan Scorpio energi untuk masuk ke dalam diri. The Moon kan. Terima energi New Moon in Aquarius ini untuk perenungan ya, Scorpio. Apa yang sebenarnya Scorpio cintai di dalam kehidupan? Kesuksesan dan pencapaian apa yang sebenarnya membuat Scorpio bahagia? Apakah di titik ini Scorpio sudah merasakan kebahagiaan? Ini adalah momennya untuk perenungan itu, Scorpio. Mungkin ya perlu untuk menarik diri ya, tidak lagi terhubung dengan dunia sosial ataupun pertemanan karena mungkin pemikiran-pemikiran mereka selama ini terlalu mendukung yang Scorpio inginkan, yang mereka lihat Scorpio kejar. Tapi kan dibalik itu semua Scorpio yang tahu apa yang sebenarnya Scorpio inginkan, ya. Nah, kemudian Maret dan April, Merkurius dan Venus akan retrograde di house kelima. House kelima ini tempatnya sosial, komunitas ya. Kemudian relationship pertemanan juga, pendidikan juga. Mungkin ada sebagian Scorpio yang akan mengikuti ujian, kompetisi, ataupun pendidikan singkat, seminar ya pada periode ini yang bisa menentukan ke masa depan. Mungkin terkait dengan nanti di masa depan jenjang karir Scorpio mentoknya di mana, di masa pensiun, keuntungannya seperti apa gitu ya. Dan Scorpio kalau dalam komunitas, organisasi Scorpio akan menarik diri. Memikirkan kembali perlu nggak Scorpio melanjutkan untuk terus bergabung di komunitas ataupun organisasi itu. Seperti ada mempertimbangkan mau masuk organisasi mana nih yang nantinya bisa mendukung ke masa depan atau mau bergabung di komunitas apa nih yang bermanfaat untuk saat ini dan masa depan. Bahkan mungkin yang menguntungkan. Menguntungkan ini bukan tentang uang tapi mungkin menguntungkan dari sisi networking, pertemanan atau ya selain itu mungkin ada keuntungan dari sisi uang. Ya bisa saja networking atau komunitas yang dibentuk ini manfaat nggak nanti kalau misalnya koneksi dengan mereka itu ada keuntungannya, entah menjual produk tertentu atau karena Scorpio dikenal apa aja gitu. Ya, ini masanya menganalisis. Nah, untuk relationship bagi Scorpio yang single ataupun sudah berpasangan ataupun yang sudah menikah, ini juga momennya untuk merenungkan kembali, review kembali perasaan saat ini kepada pasangan ataupun kebutuhan untuk pernikahan yang
menganalisis apakah ini bisa diteruskan sampai jangka panjang ataukah bisa tetap dirasakan sampai masa depan gitu. Kalau single, ada perenungan, perlu nggak menikah, perlu nggak punya anak untuk masa depan yang lebih bahagia atau yang lebih tentram, ini momennya. Dan ada juga sebagian Scorpio yang di bulan Maret dan April ini analisis tentang pernikahan yang akan dijalankan ya. Pembicaraan tentang pernikahan, pembicaraan tentang masa depan, tapi memang sangat tidak disarankan untuk menikah di bulan Maret dan April. Kuat banget energinya dua planet retrograde di house kelima, Venus dan Merkurius. Kalaupun ada pernikahan yang dilakukan di bulan Maret dan April, maka pernikahan itu yang pertama diragukan ketulusannya, cintanya, kasih sayangnya terhadap pernikahan ini. Dan kedua, ada masalah dokumen ataupun identitas yang dirahasiakan ataupun belum selesai. Dan ini nantinya akan jadi kendala ke depannya. Jadi hindari pernikahan di bulan Maret dan April, termasuk akadnya ya. Yang dimaksudkan di sini akad nikahnya. Kalau mau selebrasi boleh, tapi kalau akad nikahnya hindari di Maret dan April. Biasanya itu kan akad baru selebrasi ya. Jadi kalau yang melakukan selebrasi di bulan Maret dan April, kemungkinan akadnya sudah terjadi di bulan Januari ya atau awal Februari. Kalau belum, maka disarankan akadnya itu setelah April. Kalau bisa setelah Mei, jadi di bulan Juni gitu. Oke. Setelah melewati momen transisi retrograde ini ya. Oke. Scorpio. Kemudian ada juga sebagian Scorpio bagi yang sudah punya anak ya. Pernikahan anak barangkali itu juga tidak disarankan. Bukan hari yang baik ya. Kemudian hati-hati Scorpio. Bisa saja kamu akan mengikatkan diri dalam hutang nantinya. Ada salah satu anggota keluarga yang sakit dan sepertinya kamu perlu ngurus asuransi kesehatan ya, Scorpio. Tapi bagi sebagian Scorpio yang memang sudah tidak ada waktu lain, tidak bisa diundurkan untuk menikah, untuk melakukan akad nikah, ya tawakal aja ya. Percaya kalau hubungan kalian akan baik-baik saja, rumah tangga kalian akan baik-baik saja ke depannya mudah-mudahan ya. Karena ini juga dipengaruhi oleh dampak di bagian cat personal masing-masing kok ya. Yang saya bacakan ini kan secara umum, oke? Scorpio, so far saya pikir cukup ya. Tetap semangat dan optimis ya Scorpio. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman silahkan join membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini, klik dan pilih ada level The Moon dan level The Sun. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching Scorpio. Bye-bye.